Dan tidak berlama-lama, insya Allah Ustadz kita akan membahas fikih Asmaul Husna, mengenal makna Al-Mujib. Ya, mengenal makna Al-Mujib. Langsung kami berikan kepada Ustadz kita, falyatafaddal mashkura wa majra. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, serta konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita setelah sekian lama atau mungkin beberapa bulan tidak berjumpa. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita jadikan sebagai idola, untuk kita jadikan sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan kita. Di malam hari ini kita akan mengambil satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu Al-Mujib. Kita ini sebelumnya Al-Mujib artinya adalah yang maha mengabulkan, yang maha mengabulkan doa. Kita ini para jamaah sekalian, hidup di dunia ini memang Allah akan selalu memberikan dalam kehidupan kita, ya, akan selalu ada itu ujian kepada kita semua. Jadi selama kita hidup akan selalu ada ujian, cobaan yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh pasti kami akan berikan ujian. Minal khauf berupa ketakutan. Wal ju' kelaparan. Ya, ini mungkin masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan kita. Wal khauf minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Ya, kekurangan harta, ya lagi-lagi ekonomi, wal anfus, dan juga kematian orang-orang yang kita cintai, kehilangan kerabat, sahabat, dan semua orang-orang yang kita sayangi di dunia ini. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Dari ayat ini kita belajar bahwa memang hidup kita ini kan selalu ada ujian. Dan kita pasti butuh tempat untuk bersandar. Kita butuh Dia yang selalu ada. Kita butuh Dia yang selalu memberikan solusi dari apa yang kita minta. Itulah Dia Al-Mujib. Itulah Dia Allah Al-Mujib yang maha mengabulkan. Dia tempat kita bergantung, Dia tempat kita meminta segalanya. Dan Allah yang mengatakan, Inna Rabbi qaribun mujib. Ya, ini Allah mengatakan sesungguhnya saya ini maha dekat. Sesungguhnya Tuhan saya ini sebutkan dalam Al-Quran, Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan doa. Dalam ayat yang lain para jamaah sekalian, Allah memberikan isyarat bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika sa'alaka ibadi, jika salah seorang hambaku bertanya kepadamu tentangku,
maka katakan kepadanya, inni qarib. Saya ini dekat. Saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Saya mengabulkan dakwah. Saya mengabulkan permintaan, ya, orang yang meminta. Kalau dia meminta. Allah kadang memberikan kita tanpa kita minta. Apalagi kalau kita minta, Allah akan kasih itu. Maka para jamaah sekalian, jadi apapun masalah kita, selalu teringat bahwa Allah itu qarib. Allah itu dekat, selalu ada. Lalu kemudian, apapun masalah kita, apapun yang kita inginkan, minta kepada Al-Mujib, yaitu Allah yang maha mengabulkan doa. Kemudian, para jamaah sekalian, Allah itu dekat. Ya. Sekarang kita yang berusaha untuk bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah, dan salah satu ibadah yang penting itu adalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, para jamaah sekalian, mengatakan, dan Allah Tuhanmu mengatakan, ud'uni, kalian berdoalah kepadaku, minta. Nah, astajib lakum, saya akan kasih, saya akan kabulkan. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu suka minta-minta sama orang. Ya, jangan suka menghinakan diri di hadapan orang. Manusia semakin banyak kita meminta, mereka akan semakin benci kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta ke Dia, Allah akan semakin cinta kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia yang tidak minta, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia yang sombong, tidak mau minta, sombong dari beribadah kepada aku, dan maksud dari ibadah di sini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka para jamaah sekalian, doa itu penting. Bahkan seorang sahabat mengatakan, saya kalau berdoa, ya, saya tidak terlalu peduli dengan dikabulkan atau tidaknya. Kenapa? Karena sekedar berdoa saja itu sudah ibadah. Kita sudah melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Jadi sekedar berdoa saja kita sudah melakukan satu ibadah yang penting, yang baik. Itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni. Berdoalah kepadaku. Dan tidak ada orang yang berdoa yang rugi. Karena sekedar berdoa saja itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis para jamaah sekalian disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, disebutkan beliau bercerita, kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu perjalanan. Tiba-tiba para sahabat bertakbir dengan suara keras. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Bersikap lembutlah atas diri kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun tidak ada atau jauh. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, lagi maha dekat. Jadi sekali lagi, Allah itu maha mendengar apa yang kita sampaikan. Allah juga selalu dekat, selalu ada bersama kita, wa huwa ma'akum, selalu membersamai kita,
Muraqabah Allah selalu bersama kita, ilmunya Allah selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Maka dimanapun kita berada, selalulah yang menjadi yang utama dari segala permasalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang semestinya yang menjadi tujuan utama, ya. Tumpuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta kepada yang lain, kepada hamba, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memegang semua hati. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menggerakkan hati mereka untuk ibah, ya, memberikan apa yang kita inginkan. Ya, Allah artinya Allah akan jadikan mereka sebagai wasail atau perantara-perantara untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sejengkal, ya, sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Siapa saja yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Artinya Allah sangat ingin kita mendekat kepadanya. Kita mendekat kepadanya, Allah lebih ingin ia mendekatkan diri kepada kita. Maka intinya Allah dekat kepada kita, kita jangan pernah menjauh. Usahakan kita selalu mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Mujib, ya. Al-Mujib yang Maha mengabulkan, semestinya memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah selalu mendengar keluhan-keluhan kita. Allah selalu mendengarkan apa yang kita keluhkan. Allah insya Allah selalu mengabulkan apa yang kita minta. Maka para jamaah sekalian, dari sini juga kita semestinya yakin bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan doa orang-orang yang beriman dan tidak mengabaikan doa seorang muslim. Allah mencintai hambanya yang meminta kepadanya segala yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhiratnya. Jadi kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, Allah suka itu. Nah, kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai, ya, para ulama kita dulu sampai garam di dapurnya dia juga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling tidak itu menunjukkan bahwa kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama kita sebagiannya dulu itu sampai makanan kambingnya, ya, tunggangannya dia minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta makanan tak, minuman tak, semuanya, pakaian, tempat tinggal. Sebagaimana kita meminta petunjuk, ampunan, kita meminta taufik, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya. Dunia ke akhirat ke. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin cinta. Ya. Dan semakin banyak kita meminta kepada manusia, ya, manusia juga akan semakin benci dan semakin jauh dari kita. Nah, kita yang suka minjam, ya mungkin dari jauh sudah kayaknya pinjam lagi. Nah, mungkin sudah masyhur, sudah ma'ruf dengan minta-mintanya, ya, sehingga orang-orang juga menjauh dari dia. Karena mengapa? Suka minta-minta. Nah, tapi kalau Allah tidak. Ya, semakin kita meminta, semakin
semakin banyak yang kita minta, semakin banyak kita bergantung, Allah semakin cinta pada kita. Disebutkan dalam hadis para jamaah sekalian, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi hatta shis'a na'lihi idza qata'. Hendaklah salah seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya kebutuhannya sampai tali sandalnya itu kalau putus, ya mintanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu itu sebelum kita meminta kepada orang lain. Sebelum kita meminta kepada hamba, usahakan kita curhat dulu sama Allah. Ya. Masalah kita, masalah keluarga, masalah apa saja. Ya, coba curhat dulu sama Allah. Ambil air wudhu, bentangkan sejadah, angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lagi banyak masalahku, ekonomiku lagi begini. Ya, minta solusi. Minta solusi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jamak. Kan biasa kita selalu bahkan kadang-kadang masalah keluarga kita curhatnya kepada orang lain. Bahkan kita curhatnya kepada media sosial. Ya media sosial tidak bisa memberikan solusi kepada kita. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu manusia yang gerakkan. Kita lemah, ya manusia lain juga lemah. Makanya kita lemah, mintanya sama yang qawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta sama yang mujib, yang maha mengabulkan, yang maha memberikan apa yang kita minta. Karena sebanyak apapun yang kita minta, perbendaharaan yang Allah miliki tidak akan habis. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis para jamaah sekalian, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Afwan, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza ghumisa fil bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya generasi pertama dan terakhir kalian, baik dari kalangan manusia maupun jin, seluruhnya berdiri di atas sebuah bukit, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku mengabulkan permintaan masing-masing mereka, niscaya yang demikian itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya ya, sebatang jarum bila dicelupkan ke dalam lautan. Sama sekali tidak berkurang. Jadi minta sama Allah yang memiliki semuanya. Jangan meminta kepada manusia. Apalagi curhat kepada mereka-mereka yang lemah. Dan kita menjadikan itu adalah tumpuan utama kita. Ya, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan segalanya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan dari Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan selain dari keduanya, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah, Innallaha Hayyun Karim. Allah itu maha hidup dan maha mulia. Allah itu maha hidup, maha mulia. Dia malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Jadi Allah malu ya kepada hambanya ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, yang meminta kepadanya apabila dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa atau kosong, artinya tidak dikabulkan. Jadi Allah malu jika seorang hamba mengangkat tangannya meminta, lalu kemudian hamba itu menurunkan tangannya dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya
hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir lalu berkata, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang hendak berdoa meminta kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan mengabulkannya. Wa man yas'aluni, dan siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, maka saya akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, sangat cinta kepada seorang hamba yang senantiasa meminta kepadanya. Ya, bahkan Allah sampaikan bahwa di momen-momen tertentu Allah mengabulkan doa-doa secara khusus, ya, doa-doa orang yang berdoa pada waktu itu. Termasuk hadis ini menyebutkan bahwa Allah akan turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia, kemudian mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, nah, minta di waktu itu. Allah janji Allah akan berikan, ya, kebaikan-kebaikan yang kita minta. Kemudian para jemaah sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis qudsi juga, Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi dalam hadis ini, salah satu yang disebutkan adalah tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perbanyak melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua akan disebutkan, hamba-hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang pertama adalah kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang kedua adalah apa-apa yang disunnahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku mencintainya. Nah, apa yang terjadi ketika Allah sudah mencintai? Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Telinga yang ia miliki, ia tidak gunakan kecuali pada kebaikan. Dia akan mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Ia akan mendengarkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah saja, dan ia akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan saya akan menjadi pandangannya yang ia gunakan untuk memandang. Artinya Allah akan memberikan ia taufik, Allah akan memberikan ia hidayah, agar matanya ia tidak gunakan kecuali untuk melihat kebaikan, kecuali untuk melihat hal-hal yang Allah syariatkan, dan tidak melihat apa yang Allah haramkan. Nah, sebagian kita, wa nastaghfirullah, ya, kita
beristighfar kepada Allah. Terkadang mata ini belum bisa kita jaga, belum bisa kita kadang-kadang belum bisa kita eh, jaga semaksimal mungkin. Ya, belum bisa kita jaga semaksimal mungkin, tetapi tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang dicintai, dan berharap kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia pakai untuk membentangkan, ya, dia pakai untuk mengambil. Allah akan menjadikan tangannya tidak mengambil kecuali yang menjadi haknya. Ia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, ya, atau untuk menggunakan tangannya pada kebaikan-kebaikan saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, Allah akan jadikan kakinya tidak berjalan kecuali pada tempat-tempat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani, di sini syahidnya, ya, pembahasan kita di malam hari ini. Wala in sa'alani la utiyanna, kalau uh, ia meminta, kalau ia meminta, la utiyanna, maka saya pasti akan berikan. Wala in ista'adzani la u'idzanna, dan seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Maka para jamaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian perbanyak melakukan salat-salat nafilah yang merupakan pelengkap daripada kewajiban atau penutup, ya, penutup kekurangan yang kita lakukan dalam kewajiban-kewajiban. Kemudian dengan itu insya Allah Allah akan mencintai kita. Allah akan memberikan taufik kepada anggota-anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita meminta, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepadanya, insya Allah Allah akan berikan. Yang kita saja dengan kadang-kadang yang dipenuhi dengan maksiat, ketika meminta dikasih, maka apalagi mereka-mereka yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita sebutkan tadi para jamaah sekalian menunjukkan bahwa Allah Al-Mujib. Ya, Allah akan mengabulkan segala apa yang kita minta. Tapi kadang-kadang kita bertanya, tapi kita sudah merasa maksimal, ya. Kita sudah merasa sering berdoa, kita sudah sering juga banyak ibadah, tapi kenapa tidak dikabulkan? Ya, tidak dikabulkan menurut versi kita. Tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Ya. Pertama jawabannya adalah bahwa doa setiap hamba dikabulkan dengan beragam cara. Beragam cara. Ada kalanya permintaan mereka dikabulkan sesuai permintaannya. Jadi kadang-kadang kita minta, ya Allah, saya ingin kaya, insya Allah langsung kaya. Ya bukan langsung kaya, tapi diberikan taufik untuk berusaha, diberikan rezeki, dia buka-buka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak hartanya. Ya Allah maka menikah. Nah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya untuk mengumpulkan uang panai, ya, sehingga ia bisa menikah. Ada kalanya dikabulkan tetapi tidak pada saat itu juga. Ada kalanya ditakhir, ada kalanya diakhirkan. Ya. Dan Allah yang lebih tahu hikmah, ya, dari apa yang Allah lakukan. Dan kita juga harus yakin bahwa apa yang Allah lakukan itulah yang terbaik.
Ya, al-khairu fi makhtarahullah. Apa yang Allah pilih itulah yang terbaik untuk kita. Nah, ada kalanya juga dikabulkan tapi tidak sama persis. Ya, tidak sama persis dengan apa yang kita minta. Ya, ya mungkin kita maunya banyak, kadang-kadang dikasih sedikit. Dikasih eh, mobil merek tertentu dikasih merek lain, ya, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam permintaan mereka itu, ya, kadang-kadang tidak terdapat kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Kan yang paling tahu itu tentang diri kita Allah. Kan Allah yang ciptakan kita. Yang paling tahu untuk maslahat diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 216, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian itu suka sesuatu tetapi buruk bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kadang-kadang kalian suka sesuatu. Wa asa an takrahu, pertama wa asa an takrahu syai'an, kadang-kadang bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu baik. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an. Dan kadang, ya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sementara sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Kenapa? Ya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Itu intinya, ya. Jadi kadang-kadang maslahat eh, apa yang Allah berikan belum sesuai dengan apa yang kita minta, karena Allah tahu, ya, bahwa belum saatnya, belum saat. Yang kita butuhkan maslahatnya begini. Kita kadang-kadang mintanya begitu. Artinya Allah lebih tahu diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Ya, contoh sering saya sebutkan. Kadang-kadang kita minta diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertahun-tahun Allah belum berikan juga pada kita. Nah, mungkin hikmahnya kita belum bisa untuk merawat, belum bisa mendidik dia menjadi anak yang soleh sehingga kemudian eh, Allah tidak memberikan itu kepada kita. Nah, termasuk orang-orang yang buta itu, ya, mungkin sering meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku penglihatan dan seterusnya. Tetapi ya Allah mungkin tahu kalau seandainya melihat, mungkin akan lebih banyak maksiatnya. Dia akan gunakan mungkin matanya pada hal-hal yang buruk sehingga Allah tidak memberikan, ya, apa yang ia minta. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa memohon sesuatu yang ia uh, inginkan, tapi dalam doa itu tidak ada dosa dan tidak ada pemutus tali silaturahim, maka Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu,
disegerakan, seperti yang kita sebutkan tadi, disegerakan, ataukah disimpankan untuknya satu kebaikan di akhirat. Nah, kita sudah sebutkan bahwa doa sendiri itu adalah doa. Doa sendiri itu adalah ibadah. Jadi sekedar berdoa, mau diijabah atau tidak, tidak segera diijabah atau tidak, maka itu sudah menjadi satu ibadah. Wa imma an yasrifa anhu minassu. Ataukah Allah menjauhkan dari dirinya keburukan yang sepadan dengan yang ia minta. Qalu idzan nukthir. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak, ya. Kita perbanyak. Qala Allahu aktsar. Ya, kalau perbanyak ya, perbanyak meminta ya Allah lebih banyak pendaharaannya. Allah memiliki perbendaharaan yang lebih banyak dari apa yang kalian minta. Maka para jamaah sekalian, jangan pernah lelah, ya. Jangan pernah lelah dalam doa. Selalu minta yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah berikan insya Allah itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, berdasarkan apa yang kita sebutkan, jelaslah bahwa pengabulan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meminta kepadanya lebih umum daripada sekedar memberikan sesuatu yang dimintanya. Terakhir para jamaah sekalian, ini juga kadang-kadang doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita menghiasi diri kita atau bahkan makanan yang kita makan, minuman yang kita makan, atau bahkan pakaian yang kita pakai itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang musafir, ya as'ath aghbara, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi. Ada seorang musafir, kan biasa musafir dikabulkan doanya, ya. Kabulkan doanya, kemudian acak-acakan, ya musafir tidak beraturan rambutnya, berdebu, dia mengangkat tangannya, ya, ke langit, kemudian ya Rabbi mengatakan ya Allah ya Allah. Nah, tetapi wa mat'amu haram, apa yang dia makan itu haram, apa yang dia minum itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan gizi yang ia makan itu juga haram. Nah, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan? Ya, apa yang kita gunakan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kata nama Allah Subhanahu wa taala Mujib ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus meminta kepada Allah, karena dialah satu-satunya tempat bergantung. Allahus Samad, dialah satu-satunya tempat meminta kita, satu-satunya tempat kita bergantung. Maka ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika lagi ada masalah, ya, mintalah dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Curhat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cuma curhat di medsos. Curhat di Facebook, di Instagram, lalu kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma dia yang ketika kita meminta, dia semakin cinta. Semakin banyak yang kita minta, Allah semakin cinta. Nah, sementara manusia seperti yang kita sebutkan, semakin banyak kita meminta, kemungkinan mereka juga akan semakin benci dan tidak respect kepada apa yang kita minta. Dari kata Al-Mujib juga, Allah yang Maha mengabulkan, kita belajar bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Kalaupun belum diberikan seperti apa yang kita inginkan,
berarti Allah lebih tahu maslahatnya dibandingkan kita. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Intinya tetaplah berdoa, meminta sama Allah yang Maha mengabulkan. Karena sekedar berdoa saja itu sudah menjadi satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri kami sendiri dan para jemaah sekalian. Kemudian saya serahkan kepada Ustazi Al-Fadil, Ustaz Fadli hafizahullah taala. Fadil Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz atas materinya yang sangat padat, berbobot, dan mudah dipahami. Eh, Masih ada waktu sekitar 15 menit Ustadz untuk kita tanya jawab, dan langsung ada yang bertanya. Alhamdulillah, meminta nasihat. Ya, ini dari Ibu Nia. Langsung kami bacakan Ustadz. Bu Nia Hasni. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk Ana yang subhanallah sejak meniti jalan hijrah, hadir dalam kajian dan tarbiyah atau sekitar sejak 16 tahun lalu, sampai hari ini Ana menderita penyakit yang menahun, yang hampir dalam sebulan Ana rasakan penyakit ini. Berikhtiar dari satu obat ke obat yang lain, tapi penyakit ini belum kunjung sembuh. Kadang Ana berpikir, apa ini azab dari Allah karena dosa-dosa sejak sebelum hijrah, ataukah ini wasilah penghapus dosa di masa lalu? Karena semakin saya mendekat kepadanya, sakit ini pun seringkali hadir dengan variasi nyeri di tubuh. Mohon pencerahannya Ustadz agar diri ini semakin lapang. Syukran wa jazakumullahu khairan. Insyaallah. Bismillah. Pertama, kita bersyukur ketika sudah puluhan tahun Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua. Itu adalah satu hal yang luar biasa, ya, itu hal satu luar biasa yang perlu kita syukuri. Karena banyak teman-teman kita saat ini kadang-kadang seperjuangan, tapi ternyata sudah banyak yang jatuh, banyak yang gugur. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami juga hadis tentang bahwa yang paling dahsyat pujiannya itu adalah para nabi. Artinya memang semakin tinggi keimanan kita, Allah akan semakin memberikan ujian yang berat. Tentu untuk memberikan ujian atau isyarat bahwa apakah kita masih bertahan atau tidak. Ya, kita tidak pernah berpikir bagaimana Nabi Ibrahim yang sudah mungkin 50 tahun tidak dapat anak. Pas dikasih, pas lagi ya Allah, lagi muda-mudanya, lagi disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau Nabi Ibrahim sembelih tidak? Bukan itu yang dia mau. Allah mau melihat bagaimana Nabi Ibrahim ini, apakah dengan nikmat yang saya berikan dia akan tetap bertahan atau tidak? Apakah dia mau rela mengorbankan tauhidnya, akidahnya, imannya, dibandingkan dengan anak yang saya kasih? Nabi Ibrahim tidak mau itu. Dia lulus dari ujian itu. Begitu pula dengan kita kalau kiaskan ke penyakit. Kita kalau semakin merasa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin banyak cobaan yang kita rasakan, maka kita berhusnuzon bahwa itu adalah penggugur dosa. Penggugur dosa. Dalam satu hadis disebutkan, ma min muslim, dan ada seorang muslim yang diuji dengan kegelisahan. Di akhir hadisnya disebutkan hatta syaukat yushakuha, nah, sampai duri yang menusuknya kecuali akan dijadikan itu sebagai penghapus dosanya. Itu cuma duri. Ya. Bagaimana dengan penyakit yang bertahun-tahun kita rasakan? Ya, bertahun-tahun kita rasakan.
Dan kalau kita mau lihat, ya, nikmat dan musibah yang Allah berikan lebih banyak mana? Masih lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita masih bisa bernafas. Satu kaidah juga yang perlu kita pahami bahwa kalau kita mau betul-betul bersyukur dengan apa yang ada, Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar wa la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Coba perhatikan siapa yang di bawah kita dan jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah dari kehidupan dunia. Lihat siapa yang lebih sakit dari kita. Sekarang kita masih bisa bicara, masih bisa berjalan. Tapi ada di rumah sakit cuma bisa tidur. Bahkan ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak bisa melihat. Sekarang kita bisa makan, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bicara. Nah, ini nikmat yang begitu besar. Maka kalau kita mau mensyukuri nikmat ini, maka Nabi memberikan kaidah, lihat kepada siapa yang lebih di bawah dibandingkan kita dari kehidupan dunia. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Nia. Ibu Iya. Nia Hasna. Kita doakan semoga terus diberikan kesehatan. Kita berharap juga tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah di atas dan hijrahnya. Nah, ya, barakallahu fikum. Barakallah, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan menjadi pencerah, penyemangat bahkan untuk kita semua. Ya, semakin banyak kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi langsung kepada Ustaz kita, bisa raise hand. Baik, berkaitan dengan materi yang Ustaz sampaikan tadi tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Qaribun Mujib ataupun tema seputar akidah dan pemikiran. Ya. Kayaknya sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kalau sudah jelas. Tadi Masya Allah. Pada saat salat kapan saja bisa berdoa, ya. Iya, Masya Allah. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa akrabu ma yakunu al-'abdu bainal 'abdi wa rabbih fi sujud. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan seorang hamba yang terdekat antara dia dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka ketika bersujud, ketika sudah membaca apa yang semestinya dibaca, maka silakan berdoa kepada Allah apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan. Perbanyak, ya. Karena itu keadaan yang terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini kalau sholat sendiri, ya. Kalau jadi imam jangan banyak minta-minta, nanti kasihan yang di belakang. Kita menangis minta-minta sama Allah, yang di belakang juga menangis karena kita kelemahan sujud. Begitu juga kalau sholat berjamaah kita makmum, ya jangan terlalu banyak minta karena bisa terlambat mengikuti imam. Ini dalam keadaan sujud. Kemudian yang kedua, di akhir tasyahud, ya, fi duburi apa istilahnya Nabi SAW di akhir salat, yaitu sebelum salam, ya, sebelum salam. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi kalau tidak bisa kita hafalkan, ya bisa kita pakai doa yang lain, ya. Banyak doa berlindung dari azab kubur,
Ada Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan banyak doa-doa yang lain. Silakan berdoa. Nah, Allah alam itu yang kami tahu. Jadi ketika sujud dan kemudian ketika di akhir tasyahud. Nah, Ustaz, Allahu alam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ada angkat tangan Abu Imam. Assalamualaikum. Iya, silakan Abu Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan barangkali tidak lazim, barangkali apakah langsung saja, apakah sedekah, salat dengan salat-salat lainnya selain salat wajib dapat mencegah terkena musibah atau bisa jadi penggugur dosa? Sebab ini saya tanyakan akhir ini, kami banyak cobaan, termasuk sering menabrakkan kendaraan, atau wallahu alam bagaimana sehingga itu terjadi. Yang kami tanyakan Ustaz juga, apakah kita bisa, maksudnya kita terjepit dalam suatu masalah, kita bertawas, apa istilahnya itu yang sama di surah Al-Kahfi, kita ungkapkan bahwa saya begini. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Langsung dijawab. Iya, masalah ini kayak dari jauh ini. Ya, Wahyudin dari Wajo ini. Ya, Ustaz. Ya, ya betul ya. Salat kita, sedekah kita, insya Allah itu bisa menjauhkan kita dari bala. Nah, tapi tentu itu tidak bisa menghalangi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir sudah berbicara, artinya apapun itu pasti akan terjadi. Nah, tetapi apa yang Allah berikan, isyarat yang Allah berikan Nabi Muhammad SAW terkait bahwa ibadah, sedekah, insya Allah bisa menjauhkan kita dari bala. Insya Allah tetap kita jadikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjauh dari bala. Sekalipun tidak Allah jadikan itu, ya, dan tetap kita dalam bahaya itu, artinya kita berhusnuzon kembali bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dari musibah-musibah yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, tadi kayaknya tawasul di Safadli. Ya, ya seperti di surah Kahfi. Oh, saya ingin akhir keadaan terjepit. Kita ungkapkan amal saleh yang pernah kita lakukan, Ustaz. Iya, betul. Iya, jadi pernah memang dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 orang ya dalam goa itu, masuk goa karena hujan, akhirnya jatuh batu dari gunung kemudian tertutup. Mereka kemudian meminta kepada Allah dengan menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya, atau kebaikan-kebaikan yang paling ikhlas yang pernah mereka lakukan, dan kemudian batu itu terbuka sedikit demi sedikit. Iya. Ini menjadi dalil para ulama kita bahwa boleh bertawasul dengan amalan soleh kita. Ya, jadi kalau kita sementara dalam kesusahan, boleh kita meminta kepada Allah, menyebutkan, ya Allah, saya pernah menolong begini, saya pernah melakukan begini, ya. Jadikanlah ini sebagai perantara Engkau mengabulkan doa-doaku. Nah, bisa kita menyebutkan itu, Ustaz. Jadi sebutkan, mungkin ada amalan yang sangat ikhlas kita lakukan, sebutkan itu. Kita jadikan itu sebagai perantara untuk bertawassul dengan amalan-amalan soleh kita. Nah, ya, Allahu a'lam. Baik. Oke, assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih bisa Ustaz? Allahu akhir soal. Ya, dari
Mungkin ini lebih ke fikih ibadah. Mudah-mudahan bisa dapat pencerahan juga. Bismillah, apa konsekuensi jika saf salat berjamaah tidak rapat? Dan apakah etis jika anak yang seumuran 21 tahun sebagai imam salat di masjid menegur atau mengingatkan jamaah secara personal untuk merapatkan saf? Iya, pertama memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, bahkan kalau tidak salah jumhur termasuk Imam Syafi'i itu memandang bahwa tidak wajib, ya tidak wajib. Dan sebagian ulama memandang wajib rapatnya shaf. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu renggangnya shaf itu tidak merupakan pembatal salat. Nah, makanya ketika dikatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf salat kalian, rapatkan. Karena itu bagian dari kesempurnaan salat, bukan bagian dari syarat sahnya salat, bagian dari kesempurnaan. Makanya sebagian ulama memandang bahwa itu disunahkan, bukan wajib. Namun tentu amannya adalah dirapatkan, ya. Tentunya amannya adalah dirapatkan. Apakah etis jika anak yang seumuran 21 tahun sebagai imam sholat di masjid menegur mengingatkan jamaah secara personal untuk merapatkan saf? Kalau kita adalah orang yang dihargai, dihormati sebagai tokoh agama, menegur mereka dan kemungkinan akan didengarkan dan mereka tidak merasa malu dengan itu, maka silahkan, ya. Tetapi kalau kita tidak dianggap atau masih dianggap hijau, masih kecil, sebaiknya jangan, karena rapat tidaknya saf mereka itu tetap sah sholatnya meskipun tidak sempurna pahalanya. Nah, Allah taala. Nah, Ustaz, Baik, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Iya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Sudah waktu juga Ustaz. Mungkin Ustaz yang terakhir yang tadi kan kita sebutkan juga di melalui al-adillah bahwa salah satu waktu yang sangat mustajabah untuk dikabulkan doa itu di sepertiga malam terakhir Ustaz. Ya, munasabah ini Ustaz, bagaimana jika orang itu sholat malam karena menunggu timnas main sama Arab Saudi. Iya. Masyaallah. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Nah, لا بأس يعني الأصل في مشاهدة الكرة الإباحة، أليس كذلك؟ أو تراه حرامان؟ Nah, eh, hukum asal dari nonton bola adalah mubah. Nah, kemudian kalaupun seandainya kan tidak disebutkan bahwa eh, untuk dapat sepertiga malam terakhir itu harus nunggu, ya. Intinya siapa yang dapat di sepertiga terakhir mau berdoa silakan, mau nunggunya karena bola, mau nunggunya memang karena mau sholat. Kalau alam itu yang secara umum bisa dipahami dari keumuman dalil, ya. Jadi siapa yang mendapatkan sepertiga malam terakhir ketika Allah turun kemudian mau berdoa, ya dakhilun fi umumil hadis, itu masuk dalam keumuman hadis. Nah, mungkin begitu Ustaz, Allah alam. Iya, assalamualaikum Ustaz. Ada lanjutan pertanyaan Ustaz. Mulai dari kapan katanya itu? Sepertiga malam terakhir. Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, malam itu dibagi dari jam berapa? Jam 6, ya, 6 sampai subuh. Dibagi berapa? Dibagi 3. Iya, iya. Kira-kira jam berapa itu? 6. Jam-jam 4, ya? 3. Pertiga terakhir. Terus saya kalau hitung-hitungan. Iya, Ustaz, antara jam 3 dan jam 4.
Iya. Allah Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Syukran wa jazakumullah khairan. Baik, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Kami mengaturkan syukran jazakumullah khair atas materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah, pemberat timbangan kebajikan saat kita di akhirat kelak. Dan juga secara umum kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu yang turut meramaikan konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain waktu, tentunya dalam ketaatan kepadanya. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.